Oke, masih bersama saya Budiman Tantojo di satu meja The Forum. Kembali Mas Umam sebagai pengamat politik. Ini pernyataan Presiden keras ya. Ya. Ada yang kebal hukum, ya, ada yang melawan raja kecil. Masa ada sih siapa yang berani melawan kekuasaan Presiden sebetulnya? Ya, memang kalau misal Presiden yang menyampaikan ini menjadi agak spekulatif dan kita perlu cermati secara hati-hati. Di satu sisi barangkali itu memang ada fakta di mana kemudian ada elemen di dalam birokrasi yang kemudian melakukan perlawanan. Tetapi terminologi melawan itu harus kita clearkan dulu. Melawan itu apa? Apakah pembangkangan terhadap perintah Presiden? Disobedient? Dan dalam konteks birokrasi saya yakin tidak ada. Tidak ada. Apalagi Inpres sudah keluar, kemudian keputusan Kementerian Keuangan juga sudah keluar. Saya tidak yakin di level eselon 1, 2 sampai ke bawah melakukan perlawanan terhadap itu. Nah, kalau misal kemudian itu tidak ada, bisa saja itu adalah sebuah makna metaforik yang diajukan oleh Presiden untuk menggambarkan bahwa memang ada elemen yang tidak suka terhadap kebijakan itu, tetapi bahwa kemudian hal itu kemudian dilakukan sebagai sebuah pola komunikasi dari Presiden untuk melakukan penciptaan, jadi cipta kondisi di mana kemudian upaya untuk mengkonsolidasikan basis dukungan publik. Jadi kalau misal bisa dibahasakan ini semacam playing savior atau game of savior dari sang juru selamat. Tetapi kalau misal kemudian itu kita sampaikan, tentu ini menjadi bahan evaluasi. Apakah kemudian memang itu pola yang kemudian dibutuhkan? Harusnya kan tidak. Nah, kalau misal memang ada di dalam ranah birokrasi, maka Presiden sebagai pemegang otoritas kekuasaan tertinggi memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menertibkan itu. Tetapi, dan hati-hati, penggunaan terminologi tadi ya, kebal hukum, itu berpotensi dipelintir kemana-mana. Seolah-olah kemudian Presiden memiliki kekuasaan yang kemudian bisa dimanfaatkan menggunakan instrumen hukum itu untuk mendisiplinkan, quote by quote, mereka yang tidak sesuai, tidak sepaham dengan kebijakan dan juga pemikiran Presiden. Meskipun dalam konteks ini harus dicermati sekali, apa itu melawan? Jangan-jangan hanya dialogis. Kalau misal sifatnya tidak setuju, alokasi ini harusnya dipotong. Karena bagaimanapun juga memang ini debatable, data mungkin bisa nanti ditunjukkan Mbak Lulu. Misalnya di beberapa kementerian, itu yang kemudian impact-nya itu misalnya subsidi perjalanan ya. Kan banyak yang antar jemput itu, yang dari wilayah Jabodetabek, itu kemarin akhirnya kemudian terkat. Begitu terkat kemudian impact-nya kemana-mana. Karena kalau misal teman-teman ASN, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya, kalau misal kemudian tidak ada subsidi itu praktis sepertiga dari pendapatannya harus dialokasikan untuk transportasi. Akhirnya di banyak kementerian kemarin muncul surat-surat yang kemudian menginformasikan dilakukannya WFA atau WFH. Nah, ini yang kemudian harus dicermati. Memang ada seri-seri tadi yang disampaikan Mbak Lulu, tetapi ada seri awal yang tampaknya ini menciptakan kebingungan. Nah, evaluasi itulah yang perlu dilakukan. Jangan sampai menciptakan kebingungan-kebingungan selanjutnya. Daripada spekulatif, saya tanya Mbak Lulu. Mbak Lulu, ini raja kecil, ya, kebal hukum, melawan. Itu apa? Memang metafor atau memang ada sih sebetulnya? Mas Budiman, saya bukan pengamat yang bisa menyampaikan seperti Mas Umam. Saya stafnya Presiden. Jadi saya hanya bisa menyampaikan apa yang Presiden sampaikan. Selama Presiden tidak menyebutkan secara spesifik, tentunya saya tidak bisa menyebutkan. Namun yang jelas Mas, kita tahu ketika kita bicara dalam konteks memotong lemak dan kemudian membangun otot, kita akan bicara soal perubahan perilaku dan disiplin. Pasti ada yang melawan. Ya, disiplin. Ketika kemudian disiplin anggaran ini kan dimulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, kemudian laporan keuangan. Ya, nah di perubahan perilaku disiplin ini tentunya butuh proses, tidak mudah tentunya. Ada yang kemudian salah menafsirkan, ada yang kemudian melihatnya sebagai sesuatu yang memberatkan. Tapi perintah Presiden sudah jelas tadi yang seperti Mas Umam katakan bahwa pelayanan pegawai tetap tidak boleh terganggu. Tidak boleh terganggu. Jangan sampai kemudian jadi demotivasi begitu. Nah, juga penting adalah bagaimana sekarang pola penganggaran ini berbasis kepada outcome bukan output. Jadi kalau selama ini kita melihat penganggaran ini, anggaran harus habis, serapan dilihat dari kegiatan. Tapi sekarang fokusnya adalah outcome-nya, bagaimana hasilnya. Karena kita tahu bahwa di mata anggaran satu kegiatan ini bisa ada di beberapa kementerian lembaga, Mas. Bagaimana ini disinergikan menjadi satu outcome.
yang jelas, dan itu yang sebenarnya ingin disasar oleh Presiden. Dan tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman Selios ya, jadi kita jangan melihat bahwa uang ini hilang. Uang ini tetap ada dan diputar sedemikian rupa untuk ekonomi rakyat. Contohnya misalnya uang ini digunakan untuk program makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Contoh salah satunya begitu ya. Di dalam program makan bergizi gratis dalam satu dapur saja setidaknya saya melihat rata-rata 50 orang yang kemudian bekerja di sana. Ini baru satu rantai. Belum lagi kemudian suplainya. 3.000 porsi setiap hari, ada suplai ayam, ada suplai telur, ada suplai nasi, ada suplai sayur. Sampai kemudian bagaimana proses pengantarannya, sampai kepada pengelolaan sampahnya, Mas. Ini semua adalah kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi satu ekonomi kerakyatan. Dan kemudian juga pupuk pembelian gabah yang lebih baik. Semua itu jadi untuk rantai ekonomi langsung bergerak semua ya? Itu tujuannya, tidak hilang. Baik. Sebentar, saya sebelum ke Mas Huda ya, saya ke Bang Hugo dulu. Saya kembali lagi agak penasaran. Raja kecil, apa yang Anda bayangkan sih? Raja kecil yang melawan presiden gitu? Ya kalau menurut saya sih ya mungkin ini ada yang di daerah mungkin banyak. Yang saya tahu dan saya dengar kan daerah-daerah kan banyak juga mengeluh kan. Tapi apakah mereka berani melawan? Saya kira tidak juga gitu. Lalu artinya jujur ya ini jadi multi interpretasi gitu. Yang menurut saya, kalau menurut saya seharusnya ya presiden tidak bisa menggunakan istilah-istilah seperti itulah. Sampaikan aja bahwa ini apa yang harus kita lakukan seperti tadi dengan efisiensi ini maksudnya apa? Kalau sampai satuan 9 ya memang disitulah ide itu harus dilanjutkan dengan bagaimana mengimplementasikan dan eksekusinya yang penting. Karena ini menyangkut anggaran. Di DPR kan kita tidak lihat sampai ke satuan 3 aja tidak gitu kan. Tapi kan di eksekutif itu melihat sampai 9. Jadi artinya sampai detil ya misalnya soal ATK tadi gitu kan. Dan itu sebenarnya saya setuju gitu ya dengan ruang-ruang seperti itu. Dan itu pasti banyak yang merasa terganggu karena ikut terlibat di dalam ya keuntungan kecil-kecil, tapi kalau ini kan bisa banyak juga gitu. Misalnya aja ya kalau saya lihat gitu, artinya di dalam birokrasi seringkali juga kuliner itu bertumpuk-tumpuk gitu. Ya kayak misalnya satu tempat snack ini di snack gitu kan. Ya kalau kita pergi ke tempat lain ya, ke luar negeri, orang ya kita bertamu dikasihnya minum, makan ya seadanya, terus nanti makan siang di mana gitu. Jadi itulah contoh-contoh yang saya kira bisa kelihatan sampai kepada ya satuan 9 tadi gitu di aspek-aspek itu gitu. Yang bisa seharusnya bisa dihemat gitu. Mas Huda, tadi Mbak Lulu mengatakan bahwa MBG makan bergizi gratis itu menggerakkan perekonomian gitu. Tadi Anda kan agak sedikit berbeda tadi. Gimana lihat? Ya, yang pertama seperti ini. Jika memang efisiensi anggaran atau bisa dibilang tadi Mbak Lulu sampaikan memutarkan kembali uangnya untuk MBG, artinya apa? Artinya adalah untuk proses penganggaran di MBG tidak melihat dari penerimaan negara. Artinya ketika MBG ini dipaksakan dan harus menggunakan dari anggaran lain, artinya dari awal rencananya ini tidak direncanakan dengan baik penganggarannya. Artinya seperti itu. Artinya ya ini berjalan, tapi masalah anggaran kita cari nantinya, gitu. Artinya ini penganggaran secara rencana itu tidak baik. Nah, yang kedua adalah MBG memang kalau kita lihat tadi menyerap tenaga kerja dan sebagainya, menyerap dari sisi supplier dan sebagainya. Tapi jangan lupa ini adalah shifting. Shifting dari mana? Shifting yang memang tadinya mereka makan ini tidak gratis dari pemerintah, mereka juga kan mereka dapat MBG atau tidak, mereka tetap makan kan sebenarnya kan. Ya ini sebenarnya kalau kita bicara tadi mengalihkan, ini sama aja mengalihkan juga untuk pengeluaran dari masyarakat yang tadinya mereka mengeluarkan uang untuk makan, ini mereka dikasih gratis oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang uang yang tidak dibelanjakan oleh masyarakat ini dibelanjakan ke sektor lainnya? Saya rasa ragu tentang itu. Karena kalau kita lihat sebenarnya MBG ini kalau kita hitung dengan ada penganggaran
ataupun realokasi anggaran dari mata anggaran lainnya, dampaknya cuma 0,06% dari pertumbuhan ekonomi, sangat minim sekali. Ini yang kita hitung ya dengan anggaran 71 triliun. Oke, baik. Mbak Lulu, ada juga pertanyaan publik ya di tengah upaya efisiensi atau realokasi, disinggung juga soal staf khusus gitu loh, yang baru saja kemudian Menhan merekrut staf khusus. Ini ada pesan yang mungkin nggak pas. Pada satu sisi ingin mengurangi, dan pada sisi lain terjadi penambahan. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden